Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramisya Arinda Aryana Putri dengan NIM 203 14 1103 dari kelas 3D PGMI UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelumnya, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya saya bisa mengerjakan tugas keterampilan berbahasa ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah keterampilan berbahasa yang berjudul pentingnya keterampilan berbicara bagi seorang guru atau pendidik dalam proses pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian berbicara terlebih dahulu. Berbicara merupakan alat komunikasi yang paling efektif. Berbicara merupakan pengungkapan indikator-indikator yang berhubungan dengan gagasan, penyampaian sambutan, berdialog, atau menjelaskan, serta lain sebagainya seperti yang saya lakukan pada saat ini. Menurut Nurgiantoro pada tahun 1995, pengertian berbicara yaitu aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa setelah aktivitas mendengarkan. Berbicara diartikan sebagai suatu alat untuk mengkombinasikan gagasan-gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan penyimak atau pendengar. Secara umum, berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran tersebut diartikan bunyi-bunyi bahasa yang bermakna atau perwujudan dari gagasan yang sebelum berada pada tataran ide. Dari definisi-definisi di atas, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan perasaan, gagasan, dan pikiran. Merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran, sehingga guru sebagai pendidik dituntut untuk berketerampilan komunikasi yang baik agar menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Keterampilan berbicara, komunikasi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas proses pembelajaran. Selain itu, perilaku guru kepada dan peserta didik dalam proses pembelajaran akan menentukan bentuk komunikasi yang digunakan, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, strategi pembelajaran yang akan digunakan, keputusan-keputusan yang mesti dilaksanakan dalam pembelajaran, rencana pembelajaran yang harus dilaksanakan. Semua tersebut harus mampu dilaksanakan oleh guru dengan komunikasi yang efektif kepada seluruh warga sekolahan. Proses pembelajaran di dalam kelas merupakan proses transformasi pesan edukatif berupa materi pembelajaran dari guru kepada peserta didik. Keberhasilan proses pembelajaran akan sangat tergantung kepada efektivitas proses berkomunikasi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Guru merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran, sehingga guru sebagai pendidik dituntut untuk memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik agar menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam pentingnya keterampilan berbicara seorang guru atau pendidik dalam proses pembelajaran yaitu termuat satu pengendalian, di mana pengendalian di sini mencakup komunikasi antara guru dan peserta didik mengenai perilaku
dalam proses pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu motivasi. Seorang guru tidak hanya sebagai fasilitator mentransfer ilmu saja, tetapi dalam keterampilan berbicaranya termuat komunikasi yang mengandung motivasi sebagai peran strategis untuk mengembangkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilaluinya, dengan cara menjelaskan kepada peserta didik mengenai apa yang harus dilalui atau dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan apa tujuan yang ingin dicapai dari apa yang dipelajari tersebut. Yang ketiga yaitu pengungkap emosi. Dalam keterampilan berbicara, mengungkap emosi di sini berarti dalam proses pembelajaran antara guru dan peserta didik terdapat beberapa perbedaan karakter. Dengan itu terjadinya proses pengungkapan emosi, perasaan dan pemenuhan sosial peserta didik. Yang keempat yaitu informasi. Dalam keterampilan berbicara memuat komunikasi juga antara guru kepada peserta didik atau warga sekolah lainnya. Dalam komunikasi ini terdapat informasi bahwa guru juga menyampaikan beberapa pengetahuan pembelajaran kepada peserta didik. Yang kelima yaitu bahan diskusi, di mana bahan diskusi di sini juga termuat komunikasi atau keterampilan berbicara seorang guru untuk menyampaikan beberapa informasi pengetahuan kepada seorang murid dengan efektif sehingga peserta didik agar paham dengan apa yang dimaksud oleh guru tersebut. Yang keenam yaitu sosialisasi. Dalam keterampilan berbicara termuat sosialisasi di mana berbicara tersebut merupakan interaksi dengan sesama antara peserta didik maupun guru atau peserta didik dengan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu hiburan. Dalam mentransfer ilmu, guru tidak hanya menekankan pengetahuan saja tetapi harus menghidupkan suasana yaitu fun atau dengan kesenangan agar peserta didik tidak merasa sepaneng dan juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ke-8 yaitu integrasi. Dalam integrasi di sini memuat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, yaitu keterampilan berbicara sangat terkait dengan komunikasi. Maka dalam integrasi di sini menghubungkan atau memberi celah untuk bermusyawarahkan perbedaan tersebut agar terciptanya integrasi. Dan yang ke-9 yaitu pendidikan. Dalam proses pendidikan, guru sebagai transformasi ilmu tersebut, model dalam keterampilan berbicaranya harus efektif karena dalam menyampaikan ilmu merupakan bagian dari proses pembelajaran bagi peserta didik. Yang ke-10 yaitu kebudayaan, di mana keterampilan berbicara ini akan terjadi kebudayaan apabila sudah terbiasa. Sekian dalam pemaparan tugas mata kuliah keterampilan berbahasa yang berjudul pentingnya keterampilan berbicara seorang guru atau pendidik dalam proses pembelajaran. Jika ada salah dan kurangnya atau kekeliruan dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.